warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Eka Rahayu. Saya dosen di program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Komputer pada Universitas Harapan Medan. Sejak tahun 2016, saya juga mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya pengantar teknologi informasi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 1. Pertama, saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu teori konsep yang membahas tentang ilmu komputer, terutama dalam bidang ilmu teknologi informasi, memberikan beberapa perkembangan aplikasi teknologi informasi dan teknik penyelesaian masalah dalam beberapa pengolahan data. Terdapatnya materi pembelajaran yaitu 1. Sejarah dan evolusi kinerja komputer, kemudian 2. Perangkat input dan output komputer, 3. Sistem bilangan, kemudian teknologi informasi, 5. Sistem basis data, 6. E-commerce, 7. Keamanan informasi, kemudian kecerdasan buatan, 8. Data mining, kemudian data science. Kemudian bagaimana sistem pembelajarannya, yaitu menggunakan ceramah, tanya jawab, dan tugas. Kemudian bagaimana interaksi saya dan mahasiswa saat mengajar, yaitu di awal pertemuan saya menggunakan konsep teacher center learning, di mana dosen sebagai objek utama untuk menjelaskan materi. Contoh terkait dengan studi kasus. Kemudian saya menerapkan studi center learning, yaitu mahasiswa sebagai objek utama untuk melakukan diskusi dan presentasi dalam menyelesaikan studi kasus dari tugas yang diberikan. Selanjutnya, bagaimana sistem penilaian terdapat, yaitu 4 komponen: absensi 10%, tugas 30%, UTS 30%, UAS 30%, dan indikator penilaian dalam kelas yaitu terdapatnya tanya jawab dan tugas. Kemudian demikianlah apa yang dapat saya paparkan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Setelah ini akan saya tampilkan contoh pelaksanaan kegiatan mengajar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Apa kabar semuanya ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, Bu. Siang, Bu. Baik, Baik, Bu. Baik ya. Kemudian baik, kita langsung Ya, Bu. aja. Hari ini kita membahas di pertemuan minggu ke-7 tentang basis data dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Oke, kita langsung aja bagaimana capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa memiliki sikap tanggung jawab, iman, ilmu, amal, dan etika akademik dalam melaksanakan tugas secara mandiri maupun kelompok, serta mengoptimalkan potensi diri. Jadi nanti setiap ada tugas, baik mandiri maupun kelompok, kalian ya harus bertanggung jawab ya atas apa tugas yang kalian kerjakan. Dan pastikan lagi etika kalian di dalam kelas ya dijaga dengan baik. Kemudian ini nomor 2, mahasiswa mampu menerapkan konsep teknologi informasi yang berfokus pada perkembangan teknologi informasi sehingga menciptakan inovasi, peluang, serta dapat mengelola data untuk kebutuhan organisasi atau bisnis. Kemudian, apa itu kemampuan akhir dari pembelajaran sistem basis data pada hari ini, yaitu bagaimana mampu menjelaskan pengertian sistem basis data, bagaimana mampu membedakan fungsi penggunaan lemari arsip dan basis data, kemudian mampu menganalisis basis data serta konsep dasar dalam pembuatan basis data. Nah, ini pernah sebelumnya kalian mendengar apa itu sistem basis data? Ibu coba bertanya, siapa yang bisa kasih tanggapan?
Apa sih itu sistem basis data? Silakan. Ada yang bisa kasih penjelasan? Farhan, Saya Bu, apa tadi? saya Bayu Bu. Oke, Bayu. Apa itu Sistem basis data yang itu ya kumpulan dari beberapa data yang dimuat dalam perangkat lunaknya, atau kita bilang seperti data-data yang masih di dalam Word, belum nyata, belum di print atau apapun gitu ya Bu. Kemungkinan gitu. Oke, ini Bayi atas jawabannya ya. Terima kasih Bayu. Ibu definisikan secara ini ya, terpisah. Kalau sistem yaitu apa sistem? Suatu kumpulan elemen yang saling terhubung ya. Kemudian basis itu merupakan kayak seperti gudang atau markas. Data yaitu sebuah kumpulan ya, kumpulan fakta ya, fakta yang mewakili suatu objek. Contohnya seperti manusia, hewan, peristiwa, ya seperti barang. Nah itu data. Jadi itu saling terkumpul, kemudian masuk ke dalam sebuah basis data, di mana sistem basis data juga memiliki komponen-komponen untuk mendukung jalannya basis data. Kemudian apa itu sih sistem basis data? Terjemahannya yaitu suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling terhubung satu dengan yang lainnya dan membuat tersedianya untuk berbagai aplikasi dalam suatu organisasi. Nah, ini komponen sistem basis data, yaitu ada perangkat keras, perangkat lunak. Nah, di sini perangkat keras ada input device, output device, ya, penyimpanan seperti communication device. Yang termasuk dalam kategori input device apa saja ya? Ada yang bisa kasih contoh? Input device. Seperti yang tadi Bu, mouse, keyboard, speaker, dan lain-lain. Oke, bagus. Kemudian yang dimaksud dalam kategori output device, peralatan output. Printer Bu, Ya, monitor. monitor. Oke, bagus Bayu ya, Bayu Tri Kurniawan. Tuh, kemudian storage device, penyimpanan. Hard disk bisa Bu, hard disk bisa berupa eksternal, internal, flash disk, Itulah flash drive, memory card. Itu termasuk dalam Iya, Bu. kategori perangkat keras ya, ada input device. Perangkat, iya Bu. Ini yang termasuk dalam kategori perangkat lunak. Perangkat lunak, apa yang udah pernah kalian gunakan perangkat lunak? Perangkat lunak ya software Bu, software aplikasi, setiap aplikasi atau apa namanya, sistem-sistem yang digunakan untuk mengelola basis data, kayak kita mau, atau sistem-sistem yang digunakan untuk belanja secara online mungkin, perangkat lunak ya Bu. Good ya. Kalau untuk perangkat lunak dalam membuat basis data itu, Bayu ada pernah dengar menggunakan apa? Belum pernah dengar sih Bu. Ini dari teman yang lain seperti Rizky, seperti Sri, ada yang bisa kasih tanggapan? Contoh perangkat lunak yang digunakan ya untuk pembuatan basis data. Bisa kita menggunakan XPP, terus Apache Bu yang tadi. ya, apa lagi? MySQL Bu. MySQL pun bisa, itu merupakan bahasa basis data ya. Ada lagi? Oke, terima kasih untuk jawabannya ya, luar biasa Rizky dan Bayu. Kemudian kita lanjut nih, tipe data yang digunakan dalam basis data. Seperti ada file induk yang terdiri dari dua, yaitu induk acuan, ya, yaitu recordnya relatif statis,
jarang berubah nilainya. Contohnya seperti file daftar gaji, mata kuliah, ya. Kemudian yang kedua, file induk dinamik. Di sini nilai dari recordnya sering berubah atau diupdate sebagai hasil suatu transaksi. Contohnya seperti file stok barang. Kemudian yang ke B dari tipe file yaitu file transaksi, disebut juga file input, digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi. Itu contohnya file penjualan barang. Lanjut dari ini ada ke C, file laporan, yaitu disebut juga file output, berisi informasi sementara yang akan ditampilkan sebagai laporan. Kemudian ada file sejarah, disebut juga file arsip, yang merupakan file yang berisi data masa lalu yang juga tidak aktif lagi, tapi masih disimpan sebagai arsip. Kemudian file pelindung merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam basis data pada saat tertentu. Ya, digunakan sebagai cadangan apabila file basis data yang aktif mengalami kerusakan atau kehilangan. Itu contoh dari tipe file dalam basis data. Kemudian kita masuk perbedaan nih ya. Ada yang bisa kasih tanggapan nih? Apa perbedaan lemari arsip dan basis data? Apa kira-kira? Dari gambar ini ada yang bisa kasih penjelasan perbedaan lemari arsip dan basis data? Saya Bu. Ya, Bayu, silakan. Kalau lemari arsip dia Bu kumpulan dari beberapa data yang telah jadi, ibaratnya bisa kita pegang, dia udah terlihat, bisa dipegang, juga bisa kita susun kan. Jadi disusun dalam lemari itu dia Bu. Itu kalau lemari arsip. Kalau basis data dia kumpulan dari beberapa data gitu. Itu bagus. Ada lagi yang bisa kasih pendapat lain? Saya Bu, Oke, Rizky, silakan. kalau menurut saya lari arsip itu seperti yang dibilang baik tadi, dia bisa udah dalam bentuk apa namanya dokumen, dan kalau basis data dia dalam bentuk, dia bisa disimpan dalam memori. Terus? Saya dulu. Oke, terima kasih ya, luar biasa untuk dari tanggapan Bayu dan Rizky tentang perbedaan lemari arsip dan basis data. Ya, sebenarnya tujuannya sama-sama menyimpan dokumentasi, tapi dalam bentuk beda ya. Kalau lemari arsip dia lebih cenderung menyimpan dalam seperti hard copy. Ya, datanya bisa kita pegang nih dalam bentuk nyata. Sementara basis data kan datanya berupa file nih, ya kan? Laporan-laporannya seperti KRS. Kalau lemari arsip KRS kalian bisa di print ya, di print kalian masukkan ke dalam lemari. Sementara basis data KRS kalian dalam berupa bentuk file. Sebenarnya tujuannya sama-sama menyimpan ya, menyimpan data. Tapi yang perlu diingat dalam basis data, tidak semua bentuk penyimpanan data secara elektronik ya bisa disebut basis data. Yang sangat ditonjolkan dalam basis data adalah ya, seperti pengaturan, pemilihan, ya pengkelompokan data yang akan kita simpan sesuai fungsi atau jenisnya. Dan pemilihan pengelompokan ini dapat berbentuk seperti sejumlah file splittable terpisah dalam bentuk pendefinisian kolom atau field data dalam suatu file. Itu tadi perbedaannya dari lemari arsip dan basis data. Kita lanjut. Ini udah tadi dijelaskan ya, Mas. Nih,
langsung kita masuk ke tujuan dibangunnya basis data, yaitu kecepatan dan kemudahan, kemudian bagaimana efisiensi ruang penyimpanan, kemudian bagaimana keakuratan sebuah data, kemudian ketersediaan ya data, karena sudah ini ya dilengkapi dengan seperti kode dalam ya penginputan data di dalam database. Kemudian ada keamanan, kebersamaan pemakai, karena di sini mungkin sifatnya multi user, jadi siapapun bisa dapat menggunakan. Dan kemudian ini kita masuk tahapan desain pangkalan data. Pertama, membuat tabel dan kolom dari entitas dan atribut. Ini bagaimana kita menentukan kolom ini ya, data yang disebut entitas, dan dari entitas kita masukkan ke dalam kategori apa aja sih atribut dari entitas. Kemudian memilih primary key, dalam satu tabel harus memiliki primary key sebagai kunci utama. Kemudian merepresentasikan hubungan, ini bagaimana merelasikan hubungan ya dari tabel ke tabel. Kemudian menetapkan batasan, ini batasan atribut dalam kita konsep pembuatan basis data, berapa misalnya nama, berapa size-nya. Kemudian memberikan kembali kriteria normalisasi. Nah, ini kita pelajari nanti tahapan normalisasi ya, 23. Mohon di-mute suaranya Muhammad Abdillah. Nah, kita lanjut, apa itu model data? Ya, model data merupakan suatu cara untuk menjelaskan bagaimana pemakai dapat melihat data secara logik. Jadi di sini ada model data berbasis objek, merupakan data dan relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data. Nah, Ibu contohkan di sini ada dua, yaitu entity relationship model dan semantic model. Yang pertama, entity relationship model, yaitu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan persepsi bahwa dunia nyata terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antar objek tertentu. Nah, di sini kita tadi ya ada membahas tentang entitas dan atribut. Mungkin kalian dari tadi bertanya-tanya apa itu yang dikategorikan termasuk entitas dan atribut. Ini entitas yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dari objek-objek lainnya. Nah, tadi ada strong entity, entity kuat. Ya. Di sini dicontohkan seperti mahasiswa. Ya, entity strong berarti tidak ada kaitan ya, kaitan dengan entity yang lainnya. Itu contohnya entity strong. Kemudian ada weak entity. Di sini di mana entity memiliki tergantungan ke entity yang lain seperti hobi. Hobi dimiliki dari yaitu si mahasiswa. Kemudian di sini ada atribut, yaitu sifat atau karakteristik yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu entitas. Ada di sini yaitu simple atribut, ya atribut biasa. Ya, atribut biasa di sini kita gunakan yaitu contohnya atribut dari mahasiswa. Ya, data dari mahasiswa seperti apa? Yaitu nama, alamat, jenis kelamin, ya. Tapi yang sering digunakan dalam atribut biasa ini seperti kayak dia tidak memiliki ya, dia tidak memiliki suatu cabang tertentu, yaitu intinya atribut yang memiliki nilai pasti ya, yang tidak bernilai ganda. Ya, contohnya seperti apa? NIM. NIM kan tidak boleh ganda ya, tidak boleh sama dengan mahasiswa yang lainnya kan. Kemudian ada komposit atribut, yaitu atribut gabungan. Ini seperti ini ya, atribut gabungan seperti nama. Kita dibuat sini nama, kemudian gabungan dari atribut yang lain. Nama ada nama depan dan nama belakang.
Kemudian ada multi value atribut. Ya, di sini dikategorikan yaitu merupakan yang memiliki nilai nilai bisa lebih dari 1. Contohnya misalnya mahasiswa memiliki memiliki nomor handphone ya. Memiliki handphone lebih dari 1, maka kita menggunakan simbol multi value atribut. Kemudian yang menggunakan derive ya, derive di sini yaitu atribut yang saling yang memiliki nilai dapat diperoleh dari nilai atribut lain. Misalnya umur. Ya, umur didapat dari atribut lain, yaitu apa atributnya? Atribut tanggal lahir. Ya, atribut tanggal lahir, maka didapatlah berapa umurnya. Kemudian di sini yang terakhir key atribut. Key atribut ini kunci atribut. Kita menggunakan simbol seperti ini, contohnya apa kira-kira key dalam suatu entitas. Entitas mahasiswa ada isi atributnya yaitu seperti nama, alamat, NIM, jenis kelamin. Yang jadi kunci utama apa? Ada yang bisa jawab? Yang jadi kunci utama di dalam entitas mahasiswa. Rizky? Nama, Bu. Ada yang lain? Yang jadi kunci utama. Kunci utama ini suatu yang unik, yang tidak dimiliki sama yang lain, sama mahasiswa lain. Hanya dia yang memiliki ini. Gitu. Apa itu? Sifat, Bu. Apa? Sifat. Sifat. Ini kita masukkan ke dalam atribut mahasiswa ya. Apa kira-kira? Selain nama, alamat. Nah, siapa tadi yang jawab? NPM. Ya, ini atau NPM ya. NPM, Bu. NIM atau NPM itu tidak dimiliki oleh mahasiswa yang lain. Yang lain. Itu hanya dimiliki satu mahasiswa sebagai identitas diri. Dan kita lanjut, entity relationship diagram atau bisa katakan IRD ya singkatannya, yang menggambarkan hubungan antar entitas dan struktur logika dari pangkalan data yang akan dibangun secara grafik. Nah, ini contohnya. Contoh entitas di sini seperti ini ya. Atribut, elips, relasi, blok ketupat ya. Ini contoh-contohnya menghubung entitas dengan atribut. Kita menggunakan garis. Dan kita masuk bagaimana model relational data di sini, yaitu berisikan baris berisi data tentang entitas. Kemudian kolom berisi data tentang atribut dari entitas. Selanjutnya, sel pada tabel memegang sebuah nilai single. Kemudian semua masukan pada kolom harus jenis yang sama. Setiap kolom mempunyai nama yang unik. Kemudian susunan kolom tidak penting. Susunan baris juga tidak penting. Jadi tidak boleh ada dua baris yang serupa. Jadi kita mencontohkan relasi tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah. Nah, yang jadi untuk merelasikannya apa di situ? Kita perlunya relasi KRS. Ya, di dalam tabel KRS di situ terdapat ada kode mata kuliah dan NPM ya. Dan NPM kalian. Jadi di dalam tabel relasi tadi yaitu KRS, NPM di dalam tabel ya, tabel KRS itu tidak boleh berbeda ya dengan NPM yang ada di dalam tabel mahasiswa. Tuh size-nya dari segi sini ya. Dari segi namanya, kemudian ini harus sejenis yang sama ya, semua masukan pada kolom harus jenis yang sama. Kita lanjut, ini contoh relasi entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah. Contohnya di sini mahasiswa sebagai entitas. Nah, atributnya apa di sini? NIM, nama, alamat. NIM sebagai tadi apa? NIM NPM, Bu.
NIM, ya NTPM. Dia bertindak sebagai atribut. Ya, atribut. Atribut penting. Kalau nama, atribut apa bisa kita kategorikan? Apa nama? Tadi. Nama bisa kita masukkan ke dalam atribut komposit ya. Karena nama kan ada nama depan, ada nama tengah, ada nama belakang. Kemudian alamat juga bisa kita masukkan ke dalam atribut komposit. Ya, ada nomornya ya, alamat ada nomornya, ada nama jalan, kemudian kelurahan berapa, kabupaten apa. Oke, kita lanjut. Ini derajat relasi atau kardinalitas. Derajat relasi atau kardinalitas merupakan derajat yang menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Ini macam-macam kardinalitas, yaitu satu ke satu, satu ke banyak, banyak ke banyak. Nah, kita jabarkan di sini satu ke satu. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B. Begitu pula sebaliknya. Misalnya di sini satu universitas dipimpin satu rektor. Ada yang bisa ngasih contoh yang lain? Relasi seperti ini, satu universitas dipimpin satu rektor ya contohnya. Ada yang bisa kasih contoh? Hubungan Saya, Bu. Silakan. Satu negara dipimpin satu presiden di sana. Good, ya satu. Ada lagi? Satu negara dipimpin satu presiden. Itu contohnya negara Indonesia. Kalau perusahaan, Bu. Perusahaan dipimpin satu direktur. Sekolah dipimpin kepala sekolah. Oke. Rektor 1, rektor 2. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih jawabannya. Kita lanjut dari satu ke banyak, one to many. Di sini setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B. Tetapi tidak sebaliknya, di mana setiap entitas himpunan B berhubungan banyak ya entitas pada himpunan A. Seperti ini contohnya. Satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Ini dosen, ini contohnya entitas ya. Atributnya apa di sini? Atribut dari dosen yaitu kode dosen, alamat dosen, nama. Nah, yang menjadi relasinya apa di antara entitas dosen dan mata kuliah? Yaitu mengajar. Ya. Yang untuk menjadi penghubungnya lagi apa di sini? Yaitu adanya atribut. Iya nih ya. Mata kuliah. Atribut kode mata kuliah dari entitas mata kuliah dan adanya kode dosen dari entitas dosen. Nah, hubungannya apa? Jadi tadi yaitu relasinya satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Apalagi yang bisa kasih contoh ini? Ada yang bisa ngasih contoh? Satu ke banyak. Kenapa? Ada? Satu ke banyak. Apa Rizky? Enggak, Bu. Sama. Apa macet-macet? Macet ya? Atau dari punya ibu aja macet-macet ya? Oke, kita lanjut ya. Oh, ini banyak ke banyak. Seperti ini entitas pelanggan ya.
Kemudian direlasikan menggunakan, di sini ada kata kerja membeli, kemudian entitas barang. Jadi banyak pelanggan dapat banyak membeli barang. Ya, jadi ini banyak pelanggan. Ada pelanggan 1, 2, 3 dapat membeli barang yang sama ya, dapat membeli barang yang banyak juga. Di sini ada penghubung yaitu relasinya membeli. Membeli ini dihubungkan menggunakan di sini apa? Atribut kuncinya. Itu kode pelanggan dari entitas pelanggan. Kemudian ada kode barang dari entitas apa nih? Barang ya. Barang, Bu. Oke, ini semantik model. Contoh, ini merupakan relasi antar objek dinyatakan dengan kata semantik. Dia seperti ini ya, cabang-cabang seperti ini, seperti bank dapat melayani ya mengenai tabungan. Kemudian bank adalah untuk menangani suatu customer. Ini contohnya. Kemudian customer di sini yaitu setiap customer mempunyai tabungan. Nah, di sini atribut tabungan mempunyai yaitu nomor rekening, saldo ya dari tabungan tersebut. Nah, siapa pemilik dari tabungan tersebut yaitu customer-nya, namanya misalnya si Fulan. Nah, si Fulan memiliki nomor rekening dan alamat nomor rekening dari tabungan tersebut. Inilah contoh dari semantik model. Oke, kita lanjut. Tentang apa itu database management system. Ya, yaitu DBMS secara umum diartikan sebagai suatu program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, memanipulasi dan memperoleh data informasi dengan praktis dan efisien. Nah, ini keunggulan DBMS ini, kepraktisan. Kepraktisan seperti apa itu? Kalau DBMS kepraktisan. Ada yang bisa ngasih contoh? Kepraktisan dari DBMS. Yaitu sistem yang berbasis kertas ya. Kertas akan menggunakan kertas yang untuk menyimpan informasi, sedangkan di BMS menggunakan penyimpanan sekunder yang berukuran kecil tetapi padat informasi. Kemudian yaitu kecepatan. Mesin dapat mengambil atau mengubah data jauh lebih cepat daripada manusia. Kemudian mengurangi kejenuhan. Di sini contohnya orang cenderung jenuh ya. Ya, orang cenderung jenuh karena apa? Menjadi bosan kalau melakukan tindakan berulang menggunakan tangan. Contohnya apa ini? Seperti apa kalau kita manual ya, tidak menggunakan database management system secara manual. Apa yang dapat mengalami kejenuhan? Sehingga kita perlunya membuat sistem. Ada yang bisa ngasih tanggapan? Yang selalu kita melakukan berulang-ulang. Ada? Yang sering kita lakukan berulang-ulang, sehingga kita perlunya membangun sebuah basis data ini untuk mempercepat ya. Mempercepat proses dalam hal tertentu. Contohnya apa? Mengetikkan. Contohnya apa? Seperti menghitung ya, seperti menghitung. Ya, menghitung atau apa kira-kira? Ada? Kemudian itu contohnya, kemudian kekinian. Menunggu, Bu, menunggu. Kenapa? Siapa? Menunggu, misal kita ke bank tapi mau tarik tunai kita menunggu. Jadi supaya praktis dan mengurangi kejenuhan, kita buat m-banking yang bisa tarik tunai di Indomaret, misal di Alfamart. Jadi nggak perlu ke bank atau ke ATM untuk tarik uang. Oke.
Luar biasa ya, bagus. Itu salah satu contohnya untuk mempermudah ya kita dalam mengakses, memperoleh informasi, ya mendapatkan sesuatu yang memang perlu kita butuhkan saat mendesak ya. Kemudian kekinian. Apa contohnya kekinian? Yaitu informasi yang tersedia pada DBMS akan bersifat mutakhir dan akurat setiap saat. Kita lanjut, di sini DBMS dapat dibedakan menjadi dua. Untuk ada data definition unit di sini berfungsi untuk membuat seperti tabel, database. Nah, ini ada fungsi ya perintah MySQL. Cara membuat database ya, yaitu cara membuat tabel menggunakan perintah MySQL seperti create table, kemudian buat nama tabelnya, buka kurung, field name, nama fieldnya. Nah, tadi kita contohkan mahasiswa ya. Untuk mahasiswa kita membuat tabel mahasiswa ini karena tadi mahasiswa sebagai entitas. Nah, kalau kita membuat basis data sebenarnya MySQL, mahasiswa kita sebut sebagai tabel ya. Kita buat dalam kategori tabel. Jadi create tabel mahasiswa, contohnya tabel create tabel mahasiswa, buka kurung, fieldnya apa ini? Nah, field ini yaitu isi atribut dari entitas tadi. Entitas mahasiswa atributnya apa tadi? Ada NPM, alamat, jenis kelamin kan. Nah, kita menggunakan di sini fieldnya yaitu NIM. Jadi saya ulangi, create table mahasiswa, buka kurung, fieldnya contohnya NPM. Kemudian ini sebagai berikut ya, ada biasanya nanti size-nya, misalnya size-nya kita buat 7, tipe datanya apa? Biasa kok NPM, kita misalnya buat pacap ya. Karena kalau NPM kan tidak murni dari angka. Ada juga huruf kan. Kita buat misalnya pacat. Kalau misalnya murni angka, kita buat number. Dan perlu diingat untuk NIM, ya maaf untuk primary key, itu tidak boleh kosong ya. Tidak boleh nol. Karena itu menjadi kunci utama atau patokan dalam pengambilan data, query data. Harus kita buat di sini nanti not null. Kemudian ini untuk fungsi membuat database yaitu create database. Nah, database apa tadi mahasiswa mata kuliah? Misalnya kita buat database akademik. Maka create database akademik. DB name-nya kita ganti menjadi akademik. Jangan lupa setiap perintah kita akhiri dengan titik koma. Itu sebagai dari akhir perintah titik koma ya. Kemudian menghapus database, kita menggunakan drop database, misalnya akademik, titik koma, kemudian mengubah tabel. Mengubah tabel, ini kita contohkan menggunakan alter table, ya. Kemudian tabel name, kita ganti dengan mahasiswa. Jadi alter table, mahasiswa, add column, then, nah ini kolom apa yang mau kita tambah? Misalnya tadi kita belum ada tabel, apa? Hobi ya. Jadi kita tambahkan tabel hobi di dalam tabel mahasiswa. Kemudian date tipenya apa? Ini sesuai ya yang mau kita buat. Selanjutnya yang B, data manipulation language di sini berguna untuk melakukan manipulasi dan mengambil data pada suatu basis data. Fungsinya dapat kita membuat yaitu menambahkan record. Ya, menambahkan record ini maksudnya menambahkan isi dari atribut, yaitu seperti nama. Namanya siapa? Misalnya tadi Muhammad Arfiansyah. Itu Muhammad Arfiansyah merupakan sebuah record. Jadi insert into nama tabel. Nama tabelnya mahasiswa. Nah, nanti di sini dibuat. Nanti kita akan pelajari selengkapnya ya. Ini masih panjang lagi perintah yang untuk menambah record. Kemudian mengubah isi data. Ini menggunakan update, kemudian name table, menghapus record, kita menggunakan delete from, kemudian nama tabelnya. Lanjut, kita masuk ke tahap